لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada edisi video kali ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan manasik haji untuk anak SD, di mana walaupun sebenarnya bahwa manasik ini tujuan utamanya adalah untuk pendidikan dan pengenalan untuk anak usia SD, namun juga membekali ataupun menjadi bekal, di mana pada zaman sekarang, Masya Allah, anak-anak SD itu pergaulan ataupun dalam hal mereka bersosialisasi lebih banyak terhadap hal-hal yang sifatnya digital, sehingga untuk bersosialisasi dengan tetangga ataupun dalam dunia luar itu sangat minim. Sehingga dengan harapan manasik haji yang diajarkan untuk anak SD lebih dini, mereka akan mendapatkan pemahaman bahwa manasik haji merupakan suatu hal yang nantinya menjadi dambaan mereka di masa-masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, dalam video ini tentu saja yang akan disampaikan berkaitan dengan persiapan dan tata cara pelaksanaan. Artinya, ketika suatu sekolah, lembaga pendidikan, ataupun hal lain ingin melaksanakan manasik haji untuk anak SD, apa saja sih persiapan yang harus dilakukan? Yang pertama adalah persiapan berkaitan dengan tempat. Jadi dalam manasik haji ini, tempat yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama untuk niat haji atau juga disebut mikot. Biasanya dalam mikot ini, untuk niat haji bersama-sama, itu dikumpulkan dalam satu ruangan, dalam suatu tempat, sehingga nantinya yang memimpin dalam pelaksanaan manasik haji itu akan mendampingi atau akan memulai serangkaian manasik haji dengan niat ihram, niat haji. Kemudian tempat pertama adalah tempat untuk niat, yang kedua adalah tempat untuk wukuf. Jadi katakan tempat itu adalah lapangan, juga bisa. Lapangan itu untuk berkumpulnya siswa-siswa ketika melaksanakan wukuf. Kemudian tempat kedua adalah tempat mabit di Musdalifah. Yang keempat adalah tempat mabit di Mina, karena ini merupakan rangkaian wajib haji ya. Kemudian adalah tempat jamarot atau tempat untuk lempar jumroh. Tempat berikutnya adalah untuk tempat tawaf. Berikutnya adalah tempat untuk sa'i dan tahallul, bisa dijadikan satu. Artinya ketika sudah melaksanakan sa'i, tempat tersebut juga dapat digunakan untuk tempat tahallul. Yang berikutnya adalah minum air zam-zam. Bisa juga dibarengkan dengan ketika sudah selesai melaksanakan tahallul. Adapun perlengkapan. Nah, kalau tadi tempat, kalau sekarang adalah perlengkapan yang disiapkan, yang perlu ada gitu. Jadi perlengkapan pertama adalah Ka'bah, miniatur Ka'bah tentu saja. Miniatur Ka'bah ini boleh semi permanen, misalnya dibuat dari papan, kayu atau triplek, ataupun mungkin yang lebih sederhana dapat menggunakan bahan kardus dan seterusnya. Berikutnya adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang bentuknya setengah lingkaran. Kemudian ini berada di samping Ka'bah. Berikutnya adalah Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu suatu tempat di mana di situ tempat pijakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pijakan kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang biasanya ditutup ataupun dimasukkan ke dalam seperti apa ya, kayak tempat
yang seperti lentera begitu, yaitu berada di sisi depan Hajar Aswad. Berikutnya adalah tiang atau pilar jumroh. Ada 3 tiang di situ. Tiang pertama untuk jumroh ula, tiang kedua untuk jumroh wusto, dan tiang ketiga untuk jumroh akobah. Jadi berurutan ya. Berikutnya adalah replika batu kerikil. Nah, ini keperluannya adalah untuk lempar jumroh. Batu kerikil ini bisa siswa yang buat sendiri ataupun gurunya juga bisa. Misalnya ingin simple, berarti anak-anak aja suruh buat menggunakan kertas yang tidak terpakai. Kemudian kertas itu dibentuk bulat-bulat dan dilakban supaya tidak lepas, sehingga berwujud seperti kerikil. Sejumlah bisa jadi karena melempar jumrohnya itu adalah 7 kali setiap tiang. Kalau dikatakan ula wusto akobah berarti boleh 3 kali 7 21. Nah, biasanya itu ditambah 7 lagi sehingga jumlahnya menjadi 28 karena yang 7 ini untuk lempar jumroh akobah setelah nanti siswa wukuf kemudian ke Musdalifah dan Mina di tanggal 10 lalu melempar jumroh akobah. Berikutnya adalah replika tinda di Musdalifah dan di Mina. Nah, ini tentu saja kalaupun ada ya. Kalau memang tidak ada, mungkin bisa di skip. Kadang memang dalam pelaksanaan manasik, replika tenda Musdalifah maupun Mina ini sangat jarang dilaksanakan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Tapi kalau ada, itu sangat bagus karena memberikan pemahaman ke siswa. Itulah rangkaian ibadah haji. Dari Arafah itu menuju Mina dulu, Musdalifah dulu. Dari Arafah menuju Musdalifah untuk mabit. Kemudian dari Musdalifah menuju ke Mina. Baru dari Mina itu nanti melempar jumroh. Kemudian berikutnya perlengkapannya adalah air zam-zam. Tentu saja kalau memang tidak ada air zam-zam, boleh menggunakan air biasa, air minum maksudnya. Sehingga seolah-olah kita anggap sebagai air zam-zam, lalu nanti akan minum bersama, berdoa bersama. Kemudian yang terakhir adalah gunting untuk tahalul. Nah, untuk tahalul sendiri biasanya menggunting beneran ya, walaupun beberapa helai, tapi anak itu biasanya melaksanakan tahalul dengan ditandai dengan potong rambut. Walaupun 3 helai misalnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kemudian ini pendukung ya, artinya kalaupun memang ada sangat bagus, tapi kalau tidak ada ya bisa berjalan tapi mungkin kurang maksimal. Pendukung yang pertama adalah sound system atau toa. Sound system itu biasanya digunakan di tempat mikot. Ya, tempat mikot itu ketika jamaah haji dipimpin oleh ketua rombongan atau yang memimpin Amirul Hajj begitu atau mutawif ya. Mereka bersama-sama melafalkan niat haji atau ihram. Nah, kalau dengan sound system berarti dengan suara yang keras, kenceng gitu, jadi semua siswa mendengarnya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah toa. Toa ini adalah yang bisa dibawa kemana-mana sehingga sepanjang perjalanan dari siswa melaksanakan niat ihram, niat haji, sepanjang perjalanan itu disunahkan membaca talbiyah, ya bergema talbiyah. Dengan toa itu nanti suaranya akan lebih kencang. Pendukung berikutnya adalah label tulisan setiap tempat. Ya, ini untuk memberikan petunjuk kepada siswa bahwa kita sudah sampai mana sih? Nah, begitu. Seperti tadi di tempat mikot, di tempat kita niat ihram, itu ditulis di situ. Mikot atau niat ihram. Jadi kita tahu batasan niatnya itu dari situ. Nah, nanti kalau pada saat haji beneran, mikotnya orang berhaji itu, kalau jamaah haji Indonesia itu biasanya dari tempat hotel masing-masing. Jadi dari hotel masing-masing itu niat ihram tuh di situ. Pada biasanya malam harinya di tanggal 8 Zulhijjah itu ya, sebelum hari Arafah itu.
digiring ke Arafah. Ya, mereka niat dulu dari hotel masing-masing. Begitu juga dengan setiap tulisan yang menunjukkan tempat. Misalnya di Arafah, label tulisannya di situ ada tulisan wukuf di Arafah. Nah, berikutnya adalah tempat Musdalifah, kemudian di Mina. Nah, tidak kalah pentingnya adalah ini untuk pemahaman siswa, di situ tertulis pilar atau tiang jumroh. Nah, karena ada 3, ada jumroh ula, wusto, dan akobah. Pada saat pelaksanaan haji, lemparan jumroh yang pertama itu jumroh akobah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kadang-kadang ini kita jarang menyampaikan ke siswa ya. Karena yang penting kita memberikan pemahaman, anak itu lempar jumrah, ula, wustu, akobah gitu. Tapi sebenarnya dalam rangkaian ibadah haji itu yang pertama justru akobah dulu di tanggal 10 Zulhijjah. Baru di tanggal 11, 12, 13 yaitu hari-hari tasyrik, jamaah haji itu melempar jumroh urutan mulai dari ula, wusto, dan akobah. Nah, setiap tiang itu 7 lemparan, ya 7 kerikil dengan membaca doa lempar jumroh. Itu kemudian juga ada Masjidil Haram atau tempat tawaf lah katakan di situ. Tempat tawaf, lalu tempat sa'i, dan tulisannya juga di sa'i itu ada Sofa dan Marwah. Jadi mulai dari Bukit Sofa itu ibtidah mulainya. Kemudian dari Sofa ke Marwah dihitung 1 putaran, kemudian dari Marwah ke Sofa 1 putaran, berarti sudah 2 putaran. Nah, jangan lupa di tengah-tengah antara Sofa dan Marwah itu ada yang namanya pilar hijau. Nah, kalau di tempat sa'i itu ada lampu ya, di atasnya itu lampu hijau, di mana di lampu hijau tersebut jamaah haji itu melaksanakan lari-lari kecil. Baru ketika sudah lewat dari pilar hijau, dari lampu hijau, jamaah kembali berjalan dengan memperbanyak bacaan ataupun doa. Itu untuk tulisan ya, label tulisan setiap tempat. Kemudian juga kalau memang ada itu, ada mimbar untuk khutbah di Arafah. Jadi setelah melaksanakan niat ihram, anak-anak itu langsung menuju ke Arafah. Di Arafah itu beberapa rangkaian dilaksanakan seperti memperbanyak zikir, sholat sunnah, baca Al-Quran. Namun karena ini untuk manasik, itu yang dilaksanakan biasanya adalah khutbah Arafah. Jadi ada 1 petugas nanti dari guru untuk membacakan teks khutbah Arafah. Nah, ini juga perlu ada sound system di sini. Berikutnya adalah teks khutbah Arafah ya, tentu saja ini ya teksnya harus ada. Kalau memang tidak ada ya berarti gurunya langsung membacakan atau langsung menyampaikan khutbahnya. Berikutnya adalah pendukung untuk tali atau border di masing-masing tempat. Ya, ini dikhawatirkan karena mungkin yang melaksanakan manasik itu siswa kelas tertentu, misal kelas 6 misalnya. Nah, sementara siswa-siswa yang lain tetap masuk sehingga untuk keamanan ataupun untuk ketertiban di border tuh pakai tali supaya membatasi selain siswa berarti tidak boleh masuk ke area tempat manasik tersebut. Itu saja dari yang kami sampaikan terkait dengan persiapan dan perlengkapan ketika suatu lembaga ataupun sekolah akan melaksanakan manasik haji. Semoga bermanfaat dan memberi gambaran kepada para guru, para ustadz yang akan melaksanakan manasik haji baik di tingkat SD maupun SMP. Ya, atau mungkin SMA juga ya. Atau mungkin kalau SMA manasik hajinya langsung ke tempat manasik beneran. Ya, misalnya kayak di tempat haji gitu, di embarkasi haji, Masya Allah ya.
Baik, Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat untuk kita, memberi gambaran untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon saran dan kritik juga ya Bapak Ibu. Silakan tulis di komentar. Ini akan menjadi penyemangat kami untuk terus berkontribusi dalam haji, baik doa maupun tata caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.